Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Wijan Ramadan dari kelas D4TI kelas 4F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint saya yang membahas tentang proposal skripsi saya. Pengembangan yang saya kerjakan ini tentang sistem informasi inventory barang gudang berbasis web studi kasus global collection. Ini yang dituliskan di PowerPoint ini adalah ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 membahas tentang metodologi pengembangan, dan bab 4 jadwal pengembangan. Untuk bab 1 adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan manfaat. Teknologi informasi merupakan kebutuhan yang membantu kinerja atau proses bisnis. Kemudahan aksesnya menjadikan sarana kebutuhan sistem informasi harus terpenuhi dalam kehidupan. Dengan adanya sistem informasi, maka akan dapat melakukan dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat. Bisnis konveksi salah satu bisnis yang sangat berkembang saat ini karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Peluang pengembangan usaha konveksi sangat menjanjikan, mengingat pakaian adalah kebutuhan sandang selain pangan dan papan. Harus terpenuhinya sandang ini karena sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Adapun masalah pada objek studi kasus yang diangkat merupakan perusahaan konveksi yang menjual dan memproduksi macam-macam produk. Manajemen inventory perusahaan sangat perlu karena membantu perusahaan dalam pengecekan barang gudang menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Penerapan sistem tersebut bisa mengolah data dengan cepat dan akurat dan pengelolaan data-data dengan baik. Nah, di sini masalah pada objeknya yaitu pada perusahaan itu masih melakukan pencatatan barang menggunakan manual. Jadi belum adanya sistem terkomputerisasi. Lalu solusi yang ditawarkan adalah penelitian ini akan membuat sistem informasi inventory barang gudang berbasis web untuk pengelolaan barang yang bisa mengetahui daftar atau stok barang apa saja, barang masuk dan keluar, dan juga laporan. Adapun rumusan masalah yang didapat dari proposal ini adalah bagaimana membuat sistem informasi inventory barang gudang berbasis web. Batasan masalahnya, yang pertama, sistem hanya untuk konveksi global collection. Yang kedua, sistem berbasis web yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan mengenai inventory barang. Yang ketiga, sistem dirancang dan dibangun menggunakan bahasa PHP dan database MySQL. Tujuan dari pengembangan ini adalah membuat sistem informasi persediaan barang gudang yang terkomputerisasi untuk mempermudah perusahaan dalam penyajian data barang dan informasi berupa laporan yang dibutuhkan pihak perusahaan. Dan manfaat pada pengembangan ini adalah diharapkan untuk menambah pengetahuan tentang sistem informasi bagi penulis dan juga mempermudah perusahaan konveksi global collection dalam melakukan manajemen atau pengelolaan. Bab 2, landasan teori. Ada studi literatur dasar teori. Dari jurnal yang saya ambil, Muhammad Farhan, komputerisasi sistem sebagai jalan pintas pencarian solusi guna membantu mengatasi permasalahan. Dengan komputer menggunakan alat bantu sebagai alat bantu pengelolaan data dan membuat laporan diharapkan memberi kemudahan untuk mengkaji data serta mempercepat pekerjaan sehingga menghemat waktu dan tenaga. Menurut Jiska Manurung, inventory merupakan bahan baku penolong barang proses produksi yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi oleh perusahaan. Lalu juga ada kutipan dari Putri Handayani, Andri Firmansyah, dan Dr. Ardiatma yang mengatakan bahwa sistem informasi inventory barang berhubungan langsung dengan aktivitas keluar masuknya barang. Di bab 2 ini ada alasan teori, yaitu yang pertama tentang perancangan, sistem informasi inventory, konveksi, dan bahasa pemrograman. Bab 3, metodologi pengembangan. Analisa kebutuhan, deskripsi sistem, metode pengembangan sistem. Yang pertama ada analisa kebutuhan, yaitu dibangunnya sebuah sistem ini, yaitu sistem informasi inventory berbasis website, yang dapat memberikan kemudahan khususnya bagi pemilik atau karyawan di lingkungan perusahaan konveksi. Di samping itu, untuk menjadikan pengelolaan semakin mudah dan mengurangi pengelolaan secara manual. Nah, ini untuk deskripsi sistemnya. Judulnya tertera seperti itu. Jenis sistem, perangkat lunak untuk mempermudah pemilik perusahaan untuk pengelolaan. Penggunaannya yaitu pegawai dan karyawan. Kontennya, perangkat lunak ini berisi tentang aktivitas, tentang informasi yang dilakukan pegawai dan pemilik perusahaan.
Sistem berupa website berjalan di perangkat komputer. Bab 3 ini. Metodologi pengembangan. Di sini saya menggunakan metodologi pengembangan yaitu prototyping. Yang pertama adalah listen to customer, design and build mockup, lalu customer test drive. Lalu kembali lagi ke listen customer. Maksudnya adalah kita mendengarkan kebutuhan pelanggan apa saja yang menurutnya ada permasalahan yang perlu dibuat sistem atau perlu diselesaikan. Lalu setelah kita mau proses mendengar pelanggan dengan wawancara dan observasi, lalu kita design and build mockup, yaitu merancang dan membangun mockup atau rancangan sistemnya. Kita mulai merancang untuk tampilannya, lalu untuk kode-kodenya di tahap itu. Lalu jika sudah, kita akan mempresentasikan kepada customer atau customer, lalu oleh customer dites bagaimana menurutnya dan apa yang perlu ditambahkan atau dikurangi, dengan kata lain evaluasi. Lalu jika sudah, kita mendengarkan apa saran dan masukannya untuk sistem tersebut. Lalu setelah kita mendengarkan saran dan masukannya, kita mendesain lagi mockup dan rancangannya. Dan prosesnya berulang-ulang seperti itu terus. Nah, ini untuk use case-nya seperti ini. Ini activity diagram yang dilakukan master data. Pemilik login, lalu tampil halaman utama, lalu mengklik pilih master data, lalu memilih barang. Di situ nanti ada daftar barang apa saja. Activity diagram barang masuk. Pemilik melakukan login, masuk ke halaman utama, memilih fitur input barang, lalu ada barang masuk, menampilkan form input. Apa yang diinputkan, barang apa yang akan diinputkan atau dimasukkan. Lalu melakukan input barang dan menyimpan data. Activity diagram barang keluar. Melakukan login, lalu tampil halaman utama, pilih input barang, lalu muncul barang keluar dan menampilkan form input. Lalu menginputkan barang apa yang keluar. Nah, jika saat menginputkan, jika iya, memang iya, akan data tersimpan. Lalu jika tidak bisa tersimpan, maka memang stok tidak ada atau belum terinput. Ini aktivitas diagram laporan. Melakukan mencetak laporan, login lalu menampilkan halaman utama, memilih laporan, lalu sistem menampilkan halaman barang masuk dan keluar. Pilih barang masuk atau keluar, memilih barangnya, apa saja yang masuk dan apa yang keluar, lalu menginputkan, lalu untuk melakukan pencarian, menampilkan hasil, sistem menampilkan hasil pencarian, lalu kita ekspor ke mana gitu. Kita ekspor ke Word atau kita PDF atau gambar, lalu mencetak hasilnya. Ini untuk jadwal pengembangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.